Salam sehat. Pembahasan hidup sehat kita saat ini tiba pada bagian yang terakhir, huruf yang terakhir yaitu T, yaitu Tuhan yang terutama. Loh, kok bisa? Apa hubungan antara Tuhan yang terutama, apa hubungan antara iman dan keyakinan dengan kesehatan kita? Saat ini saya ingin menyampaikan fakta yang menarik, yang Bapak Ibu perlu ketahui. Keyakinan Anda dapat mempengaruhi kesehatan Anda. Dr. Dale Matthew dari Georgetown University, Amerika Serikat, setelah meninjau lebih dari 200 penelitian ilmiah tentang hubungan antara agama dan kesehatan, beliau memberikan kesimpulan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan demikian: kehadiran di gereja setiap minggunya merupakan obat yang baik. Itulah yang didapatkan oleh penelitian Dr. Matthew ini. Bapak Ibu, agama memiliki efek yang positif kepada pasien yang mengalami penyalahgunaan obat. Alkoholisme, depresi, kanker, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Maknanya adalah seringkali orang-orang yang mengalami penyalahgunaan obat sudah dinasihati tidak mau, sudah diterapi tidak mau, tetapi seringkali dengan sentuhan iman, sentuhan agama, sentuhan rohani, orang-orang seperti ini bisa berhenti dari penyalahgunaan obat, alkoholisme, depresi, kanker, dan sebagainya. Jadi keyakinan Anda, sekali lagi, iman Anda dapat mempengaruhi kesehatan Anda. Pentingnya iman untuk kesehatan. Kesehatan dan kebugaran saja tidak cukup di dalam hidup ini, Bapak Ibu. Tidak juga dengan kekayaan, tidak juga dengan ketenaran, atau keelokan rupa, atau kekuasaan, atau kehebatan kita. Tidak cukup. Allah telah menyediakan satu tempat khusus di dalam diri kita sendiri, di dalam hati setiap orang. Selama tempat itu kosong, segala sesuatu yang diberikan di dunia ini, apakah kebugaran, ketenaran, kekayaan, tidak dapat mengisinya, dan itu harus diisi dengan iman atau keyakinan kepada Tuhan, atau Tuhan yang terutama. Apa saja sesungguhnya bagian daripada iman itu? Kalau kita berbicara tentang percaya kepada Tuhan, Tuhan yang terutama, iman, apa saja bagian-bagian itu? Kalau Bapak Ibu mengenal kitab suci, merenungkannya, isi kitab suci itu, dan dijadikan isi dari kitab suci itu bagian kehidupan dari Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah bagian dari iman itu. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang muda menyanyikan lagu-lagu pujian, itu bagian dari iman. Kita berdoa, berharap agar Tuhan memberikan kepada kita kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera, apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ada juga kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Permohonan doa seperti itu adalah bagian daripada iman itu. Dan bila mana kita mengerti di dalam kehidupan kita ini, hidup kita itu dahsyat dan ajaib oleh sebab Tuhan yang telah membentuk kita. Keyakinan seperti itu adalah bagian daripada iman itu, dan itu berpengaruh di dalam kehidupan kita. Penemuan dahsyat saya akan sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sehubungan erat, hubungan yang sangat erat dan kuat, komponen fisik, mental, rohani, dan spiritual dari manusia. Penemuannya adalah, ini adalah penyimpangan yang radikal dari masa lalu. Kenapa saya katakan demikian? Selama berabad-abad orang-orang dan bahkan ilmuwan percaya, meyakini bahwa tubuh kita ini, pikiran kita ini, jiwa kita ini merupakan satu kesatuan tetapi terpisah.
yang fungsinya tidak bergantung satu dengan yang lain. Sekarang kita mengetahui bahwa segala sesuatu seperti kemarahan, ketakutan, kebencian, kecurigaan sebenarnya mempengaruhi atau memproduksi efek pada tubuh Anda dan saya yang melemahkan kekebalan tubuh dan membuka pintu kepada penyakit. Karena apa? Hubungan antara fisik, emosi, rohani itu ada. Sebaliknya, emosi-emosi yang positif seperti kasih, sukacita, iman, orang katakan juga nerimo, keyakinan iman, semuanya ini memproduksi zat-zat pelindung dalam tubuh kita yang memperkuat sistem kekebalan tubuh kita dan melindungi tubuh kita ini dari penyakit. Efek daripada fisik, mental, dan spiritual. Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu menyembunyikan kebencian, dendam, dan kepahitan atau emosi yang negatif, Bapak Ibu sedang memelihara pikiran dan perasaan yang disebut perasaan negatif, dan semuanya itu dapat membuat kita menjadi sakit. Jadi emosi yang negatif bisa menyebabkan kita sakit. Tetapi pemikiran atau emosi yang positif akan berdampak kepada kehidupan kita yang sehat. Menyesuaikan pikiran dan perasaan yang positif dapat membuat kita benar-benar sehat. Sekarang kita akan lihat pikiran atau perasaan yang negatif itu seperti apa? Yang bisa mempengaruhi akan kesehatan kita itu seperti apa? Pikiran dan perasaan yang negatif itu contohnya adalah tidak mau mengampuni. Mungkin Bapak Ibu tidak ada perasaan seperti itu. Mungkin ada yang lain lagi. Rendah diri. Ada juga ketakutan, kekhawatiran, kepahitan. Apalagi tekanan batin, perasaan bersalah, hidup merasa tidak puas atau ketidakpuasan, ada kekecewaan apakah kepada suami atau terhadap orang di tempat-tempat kerja kita, atau kemarahan kepada keluarga atau sahabat kita, kebencian, dendam juga termasuk emosi dan perasaan negatif, kesombongan, iri hati, kecemburuan. Ada juga mementingkan diri, kesepian, dan merasa ditinggalkan. Itu semua adalah perasaan-perasaan negatif. Dan bila mana kita memelihara perasaan-perasaan seperti ini semua akan melemahkan daya tahan tubuh kita. Dan seringkali ini akan membawa ke dalam kehidupan kita yang menjadi tidak sehat. Sekarang kita akan lihat bersama-sama perasaan negatif dan contoh penyakit yang disebabkannya. Kemarahan. Apa akibat daripada orang yang menyimpan atau kehidupannya dipenuhi dengan kemarahan? Orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kemarahan akan menderita hipertensi atau stroke. Bapak Ibu sering melihat film barangkali, bahkan rapat, peserta rapat, ada yang marah dan akhirnya bukan hanya stroke tapi meninggal juga ada. Jadi kemarahan itu berbahaya. Emosi negatif berikutnya adalah kebencian. Kebencian itu akan membawa atau berefek kepada penyakit kanker dan artritis. Iri hati, cemburu. Jadi hati-hati kalau kita hidup dipenuhi dengan iri hati kepada tetangga, kepada teman dan sahabat. Kalau itu dipelihara, itu akan menyebabkan contoh penyakitnya itu gastritis dan dyspepsia.
berikutnya adalah dendam. Jadi Bapak Ibu yang memiliki emosi dendam, hati-hati. Kalau tetap dipelihara akan insomnia, cepalgia, pusing-pusing, kemudian kesombongan. Lah ini, kalau kita sombong, apa penyakit yang akan mengikuti dalam kehidupan kita? Yaitu gangguan jiwa atau gangguan pikiran ini. Jadi jangan pelihara emosi negatif yang disebut sombong. Emosi negatif lainnya adalah rendah diri. Ada orang-orang yang rendah diri, tidak yakin kalau ada Tuhan yang menjadikan diri kita istimewa. Ada Tuhan yang menjadikan kita ini adalah umat pilihannya. Dia rendah diri dan berakibat pada alergi dan dermatitis. Kemudian rasa bersalah. Siapa yang tidak pernah bersalah? Hidup di dunia dipenuhi dengan kesalahan, kekeliruan. Tetapi kalau kehidupan kita dipenuhi dengan rasa bersalah, Bapak Ibu, vertigo dan migrain itu akan mengikuti di dalam kehidupan kita di hari depan. Oleh sebab itu, berhenti dari rasa bersalah. Kemudian perasaan negatif yang lainnya adalah tekanan batin. Orang yang suka menderita tekanan batin, osteoporosis dan depresi. Kemudian emosi negatif yang berikutnya, yaitu ketakutan. Kalau kita memelihara ketakutan, kita tidak mau serahkan ketakutan kita kepada Tuhan, kita tidak mau menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, maka ini akan bisa berujung kepada jantung atau sakit jantung dan asma. Dan yang terakhir, emosi negatif yang akan saya bahas adalah kekhawatiran. Bapak Ibu, jangan pelihara kekhawatiran. Tuhan itu adalah sumber pertolongan. Yakinlah kepada pertolongannya. Kalau kita hidup dipenuhi dengan kekhawatiran, diare dan mialgia. Untuk itu, emosi negatif kita pelan-pelan harus tinggalkan. Kita sendiri tidak bisa minta pertolongan Tuhan. Karena emosi yang negatif seperti ini akan mempengaruhi kesehatan kita. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, kata Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita, emosi-emosi negatif kita di dalam tuntunannya, sehingga kita bisa meninggalkannya. Dan kalau kita memiliki emosi yang positif, ini akan mendorong daya tahan tubuh kita naik dan kita hidup sehat. Tuhan memberkati. Salam sehat.